Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini kelompok 3 akan menjelaskan tentang tujuan pengauditan dan tanggung jawab auditor. Nah, sebelumnya saya sendiri Aulia Cahaya Ramadhani dengan NIM 299 akan menjelaskan tentang tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Standard American Institute of CPA menyatakan bahwa tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal itu dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Jadi, tujuan audit ini adalah untuk menyampaikan pendapat auditor tentang laporan keuangan ke pemakai laporan keuangan. Apakah laporan keuangan tersebut adalah wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan kalimat penjelas, wajar dengan pengecualian, tidak wajar atau menolak untuk memberikan pendapat. Pendapat auditor ini sering digunakan untuk menambah tingkat keyakinan pemakai laporan keuangan yang bersangkutan. Dalam mengeluarkan pendapat, auditor memerlukan bukti. Nah, bukti-bukti ini diperlukan auditor untuk yang pertama membuat kesimpulan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Yang kedua, untuk menentukan tingkat keefektifan pengendalian internal. Jika auditor yakin bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dan juga tidak dapat mencapai kesimpulan karena bukti-bukti tidak mencukupi, maka auditor memiliki tanggung jawab untuk memberitahu ke pemakai laporan keuangan melalui laporan auditor. Setelah penerbitan, jika memang fakta-fakta yang ada mendukung bahwa laporan keuangan tersebut tidak disajikan secara wajar, maka auditor harus memberitahu pengadilan atau lembaga pengatur bahwa ia telah melaksanakan audit secara tepat dan telah menarik kesimpulan yang layak. Selanjutnya ada tahapan yang dikembangkan auditor dalam mengembangkan tujuan audit. Yang pertama, memahami tujuan dan tanggung jawab suatu audit. Yang kedua, membagi laporan keuangan menjadi siklus-siklus. Yang ketiga, memahami asersi-asersi manajemen tentang laporan keuangan. Yang keempat, memahami tujuan-tujuan audit untuk golongan-golongan transaksi, akun-akun, dan pengungkapannya. Lalu yang terakhir, memahami tujuan spesifik audit untuk kelompok-kelompok golongan transaksi, akun-akun, dan pengungkapannya. Selanjutnya ada tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen ada 3. Yang pertama, untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik. Yang kedua, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai. Dan yang ketiga, menyajikan laporan keuangan yang wajar. Nah, kesemuanya ini merupakan tanggung jawab manajemen. Kenapa? Karena manajemen yang menjalankan bisnis perusahaan sehari-hari, manajemen yang lebih tahu tentang perusahaannya, dan manajemen yang memiliki pengetahuan yang lebih mendalam akan transaksi-transaksi yang ada di perusahaannya. Dan juga terlebih lagi manajemen yang lebih mengetahui akan aktiva, kewajiban, dan juga ekuitas perusahaannya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Lois Margareta, NIM 2018310339. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Tanggung jawab auditor dalam verifikasi laporan keuangan. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji materi yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. Tanggung jawab auditor yang pertama untuk mendeteksi kekeliruan yang material. Para auditor merencanakan dan melaksanakan audit untuk mendeteksi kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja oleh manajemen maupun para karyawan. Yang kedua, untuk mendeteksi kecurangan yang material. Auditor harus memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material. Yang ketiga, untuk menemukan tindakan ilegal. Tanggung jawab auditor untuk menentukan tindakan ilegal. Tindakan ilegal atau tindakan yang melawan hukum didefinisikan dalam SAS 45 AU 317
sebagai pelanggaran terhadap hukum atau peraturan pemerintah selain kecurangan. Yang pertama, tindakan ilegal yang berdampak langsung, yaitu pelanggaran atas UU dan peraturan tertentu memiliki dampak keuangan yang berlangsung terhadap saldo akun tertentu dalam laporan keuangan. Yang kedua, tindakan ilegal yang berdampak tidak langsung, yaitu sebagian besar tindakan ilegal yang hanya mempengaruhi laporan keuangan secara tidak langsung. 3. Tingkat tanggung jawab auditor untuk menemukan dan melaporkan tindakan ilegal. Yang pertama, pengumpulan bukti jika tidak ada alasan untuk percaya bahwa ada tindakan ilegal yang berdampak tidak langsung. Yang kedua, pengumpulan bukti dan tindakan lainnya apabila ada alasan untuk mempercayai bahwa tindakan ilegal yang berdampak langsung atau tidak langsung telah terjadi. Yang ketiga, tindakan ilegal apabila auditor mengetahui suatu tindakan ilegal. Selanjutnya, pendekatan siklus laporan keuangan untuk segmentasi audit. Pendekatan siklus adalah cara umum untuk membagi audit dengan tetap mempertahankan hubungan yang erat antara jenis atau kelas transaksi dan saldo akun dalam segmen yang sama. Logika dari penggunaan pendekatan siklus ini adalah bahwa hal itu terkait dengan cara transaksi dicatat dalam jurnal dan diikhtisarkan dalam buku besar dan laporan keuangan. Yang pertama, siklus penjualan dan penagihan. Siklus pertama yang dicantumkan merupakan fokus utama pada sebagian besar audit. Yang kedua, siklus akuisisi dan pembayaran, yaitu berkaitan erat dengan siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Yang ketiga, siklus penggajian dan personalia. Yang keempat, siklus persediaan dan pergudangan, yaitu berkaitan erat dengan semua siklus lainnya, khususnya bagi perusahaan manufaktur. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nagare dengan NIM 340 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya, menetapkan tujuan audit. Auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan itu menggunakan pendekatan siklus, yang berarti auditor melakukan pengujian atas transaksi saldo dan penyajian dan pengungkapan. Pada gambar, dapat dilihat bahwa terdapat 4 kelas transaksi yang menentukan nilai saldo akhir dari piutang usaha. Pada gambar juga dapat dilihat bahwa terdapat saldo awal dari piutang usaha sebesar 17.521, yang mana bisa dipercaya dan bisa diandalkan oleh auditor. Dan kemudian, jika auditor benar-benar yakin akan angka dari keempat kelas transaksi yang lainnya, berarti auditor juga yakin bahwa nilai saldo akhir piutang usaha yang sebesar 20.197 itu adalah benar. Namun, pada kenyataannya tidak mudah bagi auditor untuk bisa yakin 100% mempercayai kebenaran dari angka keempat kelas transaksi tersebut. Ini berarti auditor juga tidak percaya akan besarnya angka dari nilai saldo akhir piutang usaha. Secara umum, auditor telah menemukan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk melakukan audit, yaitu memperoleh beberapa kombinasi kepastian yang layak akan transaksi dan juga saldo akhir pada akun terkait. Untuk itu, ada beberapa tujuan yang harus dipenuhi. Yang pertama, yaitu tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Contohnya, ada tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Yang kedua, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Contohnya,
ada tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo piutang usaha dan utang usaha. Yang ketiga, tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Contohnya, ada tujuan audit khusus yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan pada akun piutang usaha. Selanjutnya, asersi manajemen. Asersi manajemen adalah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan. Dalam kebanyakan kasus, asersi manajemen bersifat tersirat. Asersi manajemen ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, asersi mengenai kelompok transaksi dan kejadian, yaitu keterjadian, kelengkapan, akurasi, klasifikasi, dan pisah batas. Yang kedua, asersi mengenai akun saldo, yaitu keberadaan, kelengkapan, penilaian dan alokasi, hak dan kewajiban. Yang ketiga, asersi mengenai penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, keterjadian dan hak dan kewajiban. Yang kedua, kelengkapan. Yang ketiga, akurasi dan penilaian. Yang keempat, klasifikasi dan pemahaman. Jadi, asersi manajemen yang terbagi menjadi 3 ini akan dihubungkan dengan tujuannya. Kalau misalnya asersi mengenai transaksi, akan dihubungkan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Asersi mengenai saldo akan dihubungkan dengan tujuan audit yang terkait dengan akun saldo. Yang selanjutnya, asersi mengenai penyajian dan pengungkapan akan dihubungkan dengan tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Jadi, masing-masing dari asersi ini akan dihubungkan dengan tujuannya masing-masing, di mana hubungannya akan lebih terlihat jelas. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nur Azim Dewantari dengan NIM 352 ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama, ada tujuan audit atas golongan transaksi. Tujuan audit atas golongan transaksi yang ditetapkan oleh auditor mengikuti dan berhubungan erat dengan asersi-asersi manajemen untuk golongan-golongan transaksi. Nah, ada perbedaan antara tujuan umum audit golongan transaksi dan tujuan spesifik audit transaksi untuk tiap-tiap golongan transaksi. Yang pertama, ada tujuan umum audit transaksi. Terdapat 6 tujuan audit transaksi umum yang berlaku untuk semua golongan transaksi dan dirumuskan secara umum. Apabila auditor telah merumuskan tujuan umum audit transaksi, maka dapat dikembangkan untuk merumuskan tujuan spesifik audit transaksi untuk tiap golongan transaksi yang akan diaudit. Yang pertama, ada keterjadian. Tujuan audit berkaitan dengan apakah transaksi yang dibukukan benar-benar terjadi. Tujuan audit yang ditetapkan auditor sejalan dengan asersi yang ditetapkan manajemen untuk golongan transaksi, yaitu asersi kejadian. Yang kedua, ada kelengkapan. Tujuan audit berhubungan dengan apakah transaksi yang seharusnya di jurnal telah dibukukan. Tujuan audit ini sejalan dengan asersi manajemen untuk golongan transaksi, yaitu asersi kelengkapan. Tujuan audit keterjadian dan tujuan audit kelengkapan mempunyai sasaran yang berbeda. Keterjadian berkaitan dengan potensi lebih saji, sedangkan kelengkapan terkait kurang saji. Yang ketiga, ada akurasi. Audit ini berkaitan dengan keakurasian informasi untuk transaksi akuntansi dan merupakan satu bagian dari asersi keakurasian untuk golongan transaksi. Dalam hal transaksi penjualan, tujuan ini maka menjadi tidak tercapai bila kuantitas barang yang dikirim berbeda dengan kuantitas menurut faktur. Kemudian yang keempat, ada pemindah bukuan dan pengikhtisaran. Berhubungan dengan keakurasian transfer informasi dari catatan transaksi dalam jurnal ke buku besar dan buku pembantu. Tujuan ini menjadi bagian dari asersi keakurasian untuk golongan transaksi. Yang kelima, ada klasifikasi.
Tujuan ini berhubungan dengan apakah transaksi telah dibukukan dalam akun yang tepat. Dan yang terakhir, penetapan waktu. Tujuan audit ini berhubungan dengan apakah transaksi telah dibukukan pada tanggal yang tepat. Tujuan ini selaras dengan asersi manajemen tentang pisah batas pembukuan transaksi. Selanjutnya yang kedua ada tujuan spesifik audit transaksi. Golongan-golongan transaksi spesifik meliputi penjualan, penerimaan kas, pembelian barang dan jasa, penggajian, dan sebagainya. Paling sedikit ada satu tujuan spesifik audit transaksi dapat dimasukkan untuk setiap tujuan umum audit transaksi. Selanjutnya, ada tujuan audit saldo akun. Tujuan audit saldo akun mengikuti asersi-asersi manajemen dan memberi kerangka kerja untuk membantu auditor dalam mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk saldo akun yang bersangkutan. Tujuan ini terbagi menjadi tujuan umum audit saldo dan tujuan spesifik audit saldo akun. Terdapat perbedaan tujuan audit saldo akun dan tujuan audit untuk golongan transaksi, yaitu tujuan audit untuk saldo akun ditetapkan untuk saldo akun tertentu, misalnya saldo akun piutang, sedangkan pada golongan transaksi seperti golongan transaksi penjualan. Selain itu, tujuan audit untuk saldo akan terdiri dari 8 tujuan, sedangkan untuk tujuan audit golongan transaksi terdiri dari 6 tujuan. Dalam menerapkan tujuan audit saldo akun untuk mengaudit saldo akun, auditor mengumpulkan bukti untuk memeriksa rincian yang mengandung saldo akun. Nah, yang pertama ada tujuan umum audit saldo akun. Yang pertama ada keberadaan. Tujuan ini berhubungan dengan apakah jumlah yang dicantumkan dalam laporan keuangan memang seharusnya dimasukkan. Tujuan ini sejalan dengan asersi manajemen tentang keberadaan untuk saldo akun. Yang kedua, ada kelengkapan. Berhubungan dengan semua jumlah yang seharusnya dimasukkan telah diikutsertakan dengan jumlah yang benar. Tujuan ini sejalan dengan asersi manajemen tentang kelengkapan saldo akun. Apabila keberadaan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya lebih saji, maka kelengkapan berkaitan dengan kemungkinan kurang saji. Yang ketiga, akurasi. Tujuan ini berkaitan dengan apakah jumlah yang dicantumkan telah benar jumlahnya. Keakurasian ini menjadi bagian dari asersi penilaian dan pengalokasian untuk saldo akun. Yang keempat, ada klasifikasi. Tujuan ini menyangkut penentuan apakah hal yang dimasukkan dalam daftar telah dimasukkan ke dalam akun yang benar di dalam buku besar. Penggolongan merupakan bagian dari asersi penilaian dan pengalokasian. Tujuan audit ini berkaitan dengan tujuan audit penyajian dan pengungkapan, tetapi menyangkut tentang saldo digolongkan di buku besar sehingga saldo dapat disajikan dan diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan. Yang kelima, ada pisah batas. Tujuan ini adalah untuk menentukan apakah transaksi telah dibukukan dan dimasukkan ke dalam saldo pada periode yang tepat. Yang keenam, ada keterikatan. Tujuan ini berkaitan dengan apakah daftar saldo yang rinci telah dibuat dengan tepat dan teliti, dijumlah dengan benar, serta cocok dengan saldo di buku besar. Kecocokan merupakan bagian dari asersi penilaian dan pengalokasian untuk saldo akun. Yang ketujuh, ada nilai terrealisasi. Tujuan ini berkaitan dengan apakah saldo akun telah diturunkan dari biaya perolehan historis menjadi nilai bersih, bisa direalisasikan, atau bila standar akuntansi mengharuskan menjadi nilai pasar. Tujuan ini hanya diterapkan pada akun aset dan juga bagian dari asersi penilaian dan pengalokasian untuk saldo akun.
Dan yang terakhir ada hak dan kewajiban. Hak milik selalu dikaitkan dengan aset, sedangkan kewajiban selalu berkaitan dengan utang. Tujuan ini sejalan dengan asersi manajemen tentang hak dan kewajiban untuk saldo akun. Selanjutnya, yang kedua ada tujuan spesifik audit saldo akun. Setelah ditentukan tujuan umum audit saldo akun, maka dikembangkan tujuan spesifik audit saldo. Paling sedikit satu tujuan spesifik audit saldo akun harus dimasukkan kecuali auditor berkeyakinan bahwa tujuan umum audit saldo akun tidak relevan. Sebagai contoh, tujuan umum audit saldo untuk hak dan kewajiban atas persediaan meliputi hak kepemilikan atas semua barang yang tercantum dan persediaan tidak dijadikan jaminan atas pinjaman kecuali diungkapkan dalam laporan keuangan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Lanang Widiarto dengan NIM 590 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Tujuan audit atas penyajian dan pengungkapan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Lanang Widiarto dengan NIM 590 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Tujuan audit atas penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan biasanya identik dengan arseri manajemen untuk penyajian dan pengungkapan yang diterapkan pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Tujuan ini menghubungkan 4 tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan dengan arseri manajemen atas penyajian dan pengungkapan. Bagaimana cara memenuhi tujuan audit? Ada 4 fase, yaitu fase yang pertama merencanakan dan merancang pendekatan audit. Yang kedua, melaksanakan pengujian atas pengendalian pengujian substantif atas transaksi. Yang ketiga, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Yang keempat, menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.